Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita selalu memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita juga selalu mengucapkan salawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak mengingat, memuji Allah, mengagungkan Allah, dengan banyak kita salawat dan salam atas Nabi, insya Allah kehidupan dunia kita semakin baik, semakin penuh berkah. Kehidupan akhirat kita tentu akan jauh amat sangat mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berusaha untuk mengingat Nabi, mengenang Nabi, untuk selalu kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat, mengenang dan membersamai Nabi dalam arti kita mengingat seluruh peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati satu peristiwa agung, yaitu kelahiran Nabi yang kita kenal dengan Maulid Nabi atau Miladun Nabi. Insya Allah tahun ini jatuh pada tanggal 16 September 2024 atau 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Apa yang kita maknai dari memperingati kelahiran Nabi? Allah berfirman di surat Az-Zariyat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Mengingat itu salah satu media kita agar kita mendapatkan banyak anugerah dari Allah. Mengingat Nabi agar kita termasuk yang layak mendapatkan syafaatnya. Mengingat semua nikmat itu dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Padahal Allah sudah menegaskan hadirnya Nabi, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat dari Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah telah memperkenankan, menganugerahkan nikmat untuk orang-orang beriman, yaitu Allah utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Nabi, mengingat nikmat Allah. Mengingat Nabi, mengingat keagungannya. Mengingat Nabi berarti kita ingin selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia, berarti kita ingin dibersamai oleh orang tua kita. Kita mengingat para guru, para alim, para tokoh, karena kita yakin dengan mengingat mereka kita sedang dibersamai oleh mereka. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba." Orang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama yang dicintainya. Mencintai Nabi berarti mengingat Nabi. Mencintai Nabi berarti selalu terus-menerus kita ingin bersama tuntunan Nabi. Mencintai Nabi berarti kita selalu ingin lebih dekat dengan Nabi. Disitulah esensi dari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati kelahiran Nabi ternyata sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada seluruh penduduk Mekah. Saat beliau sampai di Mekah, yang beliau minta adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah,
utus di negeri Mekah ini seorang rasul dari kalangan masyarakat Mekah. Dan Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang keturunan orang-orang Mekah. Beliau berasal dari Mekah Al-Mukarramah, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya saat kita berada di suatu tempat yang mulia, yang kita minta adalah yang mulia-mulia. Saat kita di depan Ka'bah, yang kita minta adalah yang mulia. Saat kita di depan Ka'bah, yang kita minta adalah yang utama-utama. Saat kita menunaikan ibadah haji, yang kita minta adalah yang agung-agung. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita saat beliau di Mekah, yang beliau minta adalah, ya Allah, utus di negeri Mekah seorang rasul. Tidak ada lain, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tanda kutip, jika Nabi Ibrahim tidak meminta kehadiran seorang rasul yang bernama Muhammad, mungkin tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Nabi di dalam hadis Imam Ahmad. Kata baginda Nabi, ana dakwatu Ibrahim, aku itu ada, aku itu diutus oleh Allah berkah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ada di dalam kehidupan ini, yakin berkah doa orang tua kita, doa para guru, doa para kiai, doa para alim, mendoakan agar kelahiran kita, agar kehidupan kita baik, agar orang tua kita mendidik kita dengan baik. Doanya Nabi Ibrahim adalah melekat padanya doa kelahiran, doa kehadiran, doa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat Nabi, memperingati kelahirannya, berarti kita mengingat surat Al-Baqarah 129, di mana ayat itu mengisyaratkan doanya Nabi Ibrahim agar diutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari Mekah Al-Mukarramah. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran nabi kita Nabi Muhammad juga Allah ingatkan di surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa mubasysyirun bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ingat dahulu Nabi Isa alaihi salam, beliau sampaikan kepada kaumnya, aku utusan Allah kepada kalian. Aku sampaikan kabar gembira bahwa nanti akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad, yang namanya artinya sangat amat terpuji. Disitulah Nabi juga mengingat bahwa dulu ada kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam, sampai beliau sampaikan di dalam sabdanya, wa ana busyra Isa alaihissalam, aku lahir, aku ada di sini, aku diutus oleh Allah juga berkah dari kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Kita ada di sini, kita mendapatkan berbagai kesuksesan. Itu yakin berkah kabar gembira orang-orang sebelum kita, kabar gembira keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, para guru. Busyra itu artinya kabar gembira. Dalam kabar gembira berarti ada harapan, ada doa, ada cita-cita, ada keinginan. Kita berharap bahwa anak-anak kita, keturunan kita solihin dan solihah. Itulah busyra. Kita berharap bahwa seluruh jamaah Mekatur diberikan kemampuan menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Itu adalah busyra. Al-Quran selalu menyebut surga itu adalah busyra.
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-Baqarah 25. Beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga. Untuk siapa kabar gembira itu? Untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Memperingati kelahiran Nabi adalah bagian dari kita menyampaikan kabar gembira. Nabi Isa menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi, kedatangan Nabi, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang juga menyampaikan kabar gembira kepada siapapun bahwa dengan adanya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, kehidupan kita semakin baik, semakin mulia. Karenanya kita sangat berharap bahwa kita termasuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengingat Nabi Muhammad, maka kita rujuk beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Subhanallah, khusus untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, Allah menyebutnya dengan berbagai sebutan. Kadang Allah menyebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Kadang Allah memanggil Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul, wahai rasul, yang artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah memanggil Nabi langsung dengan namanya Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Muhammad bukan salah seorang ayah dari kalian. Muhammad adalah utusan Allah dan nabi penutup para nabi dan para rasul. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya dengan Muhammad oleh Al-Qur'an di surat Al-Fatih 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu rasulnya Allah, utusannya Allah. Kalau Al-Qur'an menyebut kata Muhammad langsung, maka kita jadi mengingat Nabi Muhammad. Al-Qur'an mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad. Demikian juga Al-Qur'an mengingatkan kita dengan statusnya Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penutup para nabi. Bukankah itu mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad dikhususkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi kalau kita baca surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khusus untuk Nabi, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Maka kita umatnya Allah perintahkan bukan hanya solawat, tapi Allah tambah sallu alaihi, solawatlah atas Nabi, wasallimu taslima, sampaikan salam sungguh-sungguh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang memuji Nabi, yang mengagungkan Nabi, yang memuliakan Nabi bukan hanya kita umatnya, Allah pun memuliakan, mengagungkan, memuji. Malaikat-malaikat Allah mengagungkan, memuji, memuliakan Nabi. Kita umatnya tentu lebih banyak lagi kita memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi. Maka Allah perintahkan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai semua umatnya Rasul, perbanyaklah kalian bersolawat atas Nabi, juga ucapkanlah salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang ada korelasinya dengan ayat tadi. Apa kata baginda Nabi? Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Siapa yang mengucapkan solawat atasku satu kali, Allah yang bersolawat atasnya 10 kali. Redaksinya adalah sallallahu biha asyra. Bayangkan, kita mengucapkan solawat atas Nabi.
Tapi yang menjawab dan membalas salawat kita atas Nabi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu biha asyra. Menunjukkan bahwa manakala umatnya Rasul memperbanyak salawat dan salam dalam rangka mengingat Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, maka yang membalas langsung Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali salawat, 10 kali salawat Allah atas kita. Padahal Allah tidak bersalawat atas kita. Allah bersalawatnya atas Nabi. Namun karena umatnya bersalawat atas Nabi, yang bersalawat atas umatnya, atas kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Nabi adalah merupakan bagian dari tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua umatnya yang bersolawat, yang mengucapkan salam, yang mengikuti tuntunannya, yang membalasnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kita dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan Nabi. Kita diangkat derajatnya oleh Allah karena derajatnya Nabi. Bahkan ini kekhususan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, semua nabi sudah berdoa dan Allah kabulkan doa mereka. Wa ana ad-dakhiru fil akhirah. Ada doaku yang aku tangguhkan nanti di kehidupan akhirat, yaitu syafaatku berlaku untuk semua umatku di hari akhirat kelak. Semua manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong, bersegera minta syafaat kepada para nabi. Datang kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama, kepada Nabi Nuh sebagai rasul pertama, kepada Nabi Musa yang memiliki kekhususan. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kepada beberapa nabi yang memiliki keutamaan dan kekhususan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyambutnya, Analaha, analaha. Ya, akulah yang diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Betapa kita sangat bersyukur, berbahagia. Seharusnya kita bersyukur dan berbahagia. Masih diberikan kesempatan untuk mengingat, mengenang, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka program The Golden Future by Mekatur Lizara adalah dalam rangka, ayo kita bersama-sama ingat Nabi, ayo kita bersama-sama muliakan Nabi, ayo kita bersama-sama agungkan Nabi. Kesempatan ini kesempatan yang sangat agung. Tentu apa yang kita lakukan dalam rangka mengingat dan memperingati kelahiran Nabi serta seluruh peristiwa-peristiwa agung yang Allah anugerahkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita termasuk yang akan diberikan kemuliaan di dunia atas kemuliaan Nabi, dan kita pun insya Allah termasuk yang diberikan kemuliaan di akhirat karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fatih ayat 29 adalah surat terakhir yang membahas tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetapi Allah mengingatkan kita akan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain kita mengingat Nabi, kita mengingat sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mengingat orang tua kita, mengingat pula sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka. Imam An-Nawawi menuturkan bakti kepada orang tua setelah wafatnya orang tua adalah mendoakan mereka, sekaligus tetap menjalin hubungan baik, silaturahmi dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Karena itu tanda kita masih ingat dengan orang tua kita.
Ini tentang Nabi Muhammad. Allah siapkan sahabat-sahabatnya yang mulia. Maka mengingat Nabi berarti juga mengingat sahabat-sahabatnya yang mulia. Itulah Al-Fatih 29. Allah jabarkan apa saja keutamaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mampu menghadirkan kasih sayang. Mereka selalu membangun keharmonian, kebersamaan, kasih dan sayang, rahmatnya. Mereka adalah orang-orang terbaik setelah Nabi. Betapa kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah merupakan ciri masyarakat terbaik sepanjang masa. Dan ciri terbaik mereka adalah saling berkasih sayang. Yang tidak punya rumah dipersilakan singgah di rumahnya atau disiapkan rumah untuknya. Yang ingin berusaha disiapkan tempat usahanya. Yang tidak memiliki apapun disiapkan oleh saudara-saudaranya. Itulah Al-Fatih 29. Demikian juga mereka ini orang-orang yang betul-betul menjalankan tuntunan Nabi. Tarahum ruk'an sujud. Mereka selalu ruku, selalu sujud. Bahkan dikatakan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bekas sujud mereka nampak. Atau ada tanda bekas sujud mereka menunjukkan mereka adalah ahli sujud, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli ketaatan. Kita memperingati Maulid Nabi berarti kita juga mengingat sahabat-sahabatnya. Mereka ini orang-orang terbaik. Terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam seluruh yang mereka jalankan. Sekarang kita sebagai umatnya ingin mencontoh mereka. Maka disebutkan di surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Kita sangat yakin yang Allah catat itu kebaikan kita sepanjang usia kita. Tapi juga kebaikan kita pasca kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu? Bekas-bekas sujud, tanda-tanda kebaikan. Langkah kaki tawaf di sekitar Ka'bah. Langkah kaki menuju Arafah, menuju Mina, menuju Muzdalifah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Yang dicatat bukan ketika kita masih hidup saja. Manakala kita sudah meninggal dunia, bekas yang kita tinggalkan, tanda-tanda yang kita tinggalkan, legasi-legasi yang kita dulu siapkan akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Karenanya sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain. Mari bersama-sama kita mengingat Nabi, memperingati seluruh peristiwa-peristiwa tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang kelahirannya yang kita sebut dengan Maulid Nabi. Yakinlah dengan mengingat kemuliaan kita mendapatkan kemuliaan, dengan mengingat keagungan kita akan mendapatkan keagungan, dengan mengingat manusia paling mulia kita mendapatkan kemuliaan, dengan mengagungkan manusia paling mulia kita mendapatkan keagungan. Dengan kita selalu bersolawat dan mengucapkan salam kepada manusia yang Allah bersolawat atasnya, malaikat-malaikat bersolawat atasnya, kita pula berhak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yaitu 1446 Hijriah, semakin meningkatkan cinta kita kepada Nabi, semakin memotivasi kita untuk terus mencintai Nabi, terus mengamalkan tuntunan Nabi, terus kita membersamai Nabi. Nabi bersama kita di dunia, maka Nabi akan membersamai siapapun yang mencintainya saat kita semuanya
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahabat Mekatur li Zahrah, tentu dengan kita bermajlis seperti ini, The Golden Future adalah dalam rangka mengingat keagungan, mengingat kemuliaan, mengingat orang-orang agung, mengingat hamba-hamba Allah yang mulia. Itulah media Mekatur li Zahrah untuk syiarnya, syiar kemuliaan, syiar keagungan, agar kita selalu mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya dalam program The Golden Future, khususnya tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu di episode yang lain, masih bersama program The Golden Future Mekatur li Zahrah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.